Halo. Hai. Ya masih di Panoto Coro dan masih di segmen Tai enggak sih? Di tai enggak sih kita akan memberikan informasi yang tai banget. ya. Setidaknya menurut kami itu hal yang tai. Ya mungkin untuk sebagian orang ini sebuah informasi sangat membantu, tapi untuk sebagian yang lain ini ngapain sih informasi seperti ini diberikan? Nah, justru itu kita harus menyampaikan informasi apapun itu selama itu bisa mengedukasi kita. Yang penting ini edukasi. Penting ora engko. Ya, itu seperti pendidikan kita. Apa? Yang penting dididik dulu. Jadi atau enggak urusan belakangan. Ini kurikulum ya mesti. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai penemuan anfaedah. Nah, ini di sini kita sering kali kalau kita menemukan satu masalah atau butuh solusi, ini biasanya orang-orang itu mulai memikirkan, mencari pemecahan dari masalah nah, itu. ini yang bisa menjadi awal penemuan atau tapi terkadang itu solusi itu datang dari sesuatu yang tidak terduga. nah, tidak terduga, tidak disengaja gitu ya. Ini kayak contohnya itu misalnya ya, saat sekelompok orang waktu itu iseng bermain lempar-lemparan kaleng. Kaleng kosong gitu kan. Nah, lempar-lemparan kaleng ini, kalengnya berasal dari dapur seorang tukang roti yang namanya Joseph Frisbee. Terus? Nah, kemudian gagasannya jadi muncul untuk menciptakan sebuah cakram lempar-lempar yang pada akhirnya dinamai Frisbee. Asalnya hanya dari situ, lempar-lemparan kaleng. Jadi permainan frisbee itu awalnya hanya orang iseng lempar-lemparan kaleng. Lempar-lemparan kaleng kosong. Sesuatu yang tidak terduga, tidak disengaja, tapi pada ini menjadi sebuah penemuan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penemuan-penemuan yang sudah ada, tapi sebenarnya tidak terlalu berguna juga. Tapi ada. Nah, Ya juga digunakan. Ya tidak juga. Makanya tidak berguna. Makanya ini kita jadikan sebagai bahan tai enggak sih? Lah, ya. Tai toh? Ada tapi tidak berguna. Seperti ini. Itu seperti hidupmu. Ini ada sebuah penemuan namanya Novun. Wah, ini Novun. Ini ya pengganti telepon, tapi bukan telepon. Nah, ini cuman sekedar ya seperti telepon, bentuknya seukuran handphone, plastik, tapi di sini tidak ada. Ya hanya kotak. Iya, cuman kotak biasa, cuman untuk dipegang-pegang doang. Ini lebih bermanfaat dummy. Nah, betul. Dummy lebih ada bentuknya ya. Ini cuman sekedar satu warna tok, hitam, blok gitu. Tapi ini fungsinya untuk terapi, karena dengan menggenggam benda ini seolah-olah kita menggenggam handphone. Jadi ini buat terapi orang-orang yang sudah terbiasa megang handphone mau kerap tiba. Kalau megang tuh mesti lusut jatuh. Nah, itu yang pada akhirnya mungkin menginspirasi. Yeah. Tapi nggak main-main ini. Harganya ini dijual itu kalau dirupiahkan 100 sampai 800 ribuan. Padahal harga segitu bisa dapat HP. Nah, selanjutnya ini ada bulu mata mobil. Nah, tahu sendiri kan bulu mata. Tapi ini khusus mobil. Dipasang di lampu. Memang sih kelihatan cantik, tapi medeni juga. Saya nggak kepikiran kalau ada pemilik mobil hardtop. Hardtop dipasangin. Udah gitu bisa kedip lagi. Kedip hardtop. Padahal itu kalau zaman dulu dikedipin hardtop itu udah ngeri. Itu masih yang pakai P, belum yang HP-nya hilang. Dikedipin hardtop. Wah, lebih ngeri lagi. Disenyumin aja bisa hilang kok. Ini atas kamu yang nyuruh siapa gitu kan, biasanya udah ngeri banget itu. Oke, next. Ini ada sandal selfie. Ya, ini sandal selfie ini satu penemuan yang luar biasa ya, karena sangat menginspirasi kita yang males bawa tongsis. Tapi ini juga
menyebalkan. Gimana? Sekarang kalau yang pakai vlogger, tour vlogger. Oh iya. Sambil jalan-jalan kakinya ngangkat terus. Ini juga ada Finlonger. Finlonger. Ini mungkin basicnya dari fingnya tuh finger, longer tuh diperpanjang. Oh. Jadi memperpanjang jari. Untuk kondisi sekarang pandemi ini sangat membantu karena kan kita tidak boleh menyentuh barang secara sembarangan. Ya betul. Ini untuk menghindari itu ya. Nah, cuman masalahnya barang ini ditemukan sebelum masa pandemi. Dan masalahnya lagi waktu itu tujuannya bisa lebih bukan untuk tujuan kesehatan, tapi lebih kepada hal-hal yang tidak berguna. Seperti Nyalain tombol TV. Oh. Wah kacek sidik rak nyandak, daripada kita maju pakai itu. Iya. Ya kan? Untuk mencet tombol ATM atau handphone. Biar kita nggak terlalu membungkuk. Iya, gitu kan. Atau untuk mengganti jari saat kita bersihin hidung. Nah itu juga tuh, karena kadang kan kita orang seneng gini ya, bersedekap. Tapi kalau mau ngupil nggak nyampe nih, ya kan? Nah ini bisa tetap sedekap tapi nyampe bisa ngupil, tanpa harus nunduk, ya kan? Ya bermanfaat tapi manfaatnya tahi banget. Next ini ada penemuan namanya tetherpods. Nah tetherpods kita tahu yaitu yang untuk semacam earset yang tersambung Bluetooth, jadi tidak pakai kabel. Iya. Cuman memang kadang orang itu kehilangan AirPods, kadang mungkin jatuh tidak terasa atau pas nyimpen lupa naruhnya di mana. Nah, ini fungsinya ini untuk mengikat biar ini tidak mudah lepas ketika dipakai. Iya. Dan tidak mudah hilang. Terhubung ke gadget kita. Terus apa bedanya, Mbak? Earset biasa. Sing ono kabel. Iya, kan luar biasa sekali ya, tidak bermanfaat ya. Bermanfaat untuk orang-orang yang teledor. Nah, betul. Terus ini ada lagi sun shaders. Sun shaders ini semacam tirai yang dipasang di kacamata, terutama kacamata hitam ya, untuk menghalangi sinar. Jadi kacamata hitam itu sudah menghalangi sinar matahari. Ini masih ditambah tirai. Itu jangan-jangan untuk memakai ini harus pakai sunblock di bagian mata. Iya, jadi biar lengkap sekalian. Ya. Tapi ini tirainya luar biasa karena ini sama seperti tirai pada jendela, ini bisa diatur untuk membuka dan menutup. Ini ada finger binis. Finger binis ini semacam kupluk kayak gini. Tapi khusus untuk jari. Nah, dipasangnya di ujung-ujung jari. Fungsinya untuk apa? Agar jari-jari kita tidak kedinginan, terutama saat musim dingin ya. Cuman masalahnya, itu kan sudah ada teknologi sarung tangan. Nah, itu dia. Oh mungkin gini, kenapa hanya ujung jari yang diselamatkan? Karena kan dari seluruh anatomi tangan kita yang paling cepat merasa kedinginan adalah ujung. Ya, memang yang ujung-ujung itu paling sensitif. Oh iya, seperti ujung jari. Ujung jari. Terus ujung, ya kuilah. Ujung tombak. Ujung tombak kan kedinginan maju duluan. Next ini ada streaming roulette dice game. Nah ini. Ini untuk yang teman-teman yang bingung mau nonton apa. Dengan dadu ini bisa membantu kita menentukan kita mau nonton apa. Menentukan pilihan saat nonton TV, terutama kalau kita sukanya banyak. Misal nih, pengen nonton genre apa, mau nonton di stasiun TV apa, mau nonton di jam yang keberapa. Nah, itu semua sudah tertulis di dadu-dadu ini. Tinggal di kopiok. Keluarnya apa? Oh, nonton YouTube. Oh, Parnoto Coro. Oh, yang Taigasi. Oke. Jadi langsung buka gitu. Ternyata dadu tulisannya kuwi ini memang ini ternyata ketika dikopiok, oh komedi, oh stasiun ini, oh nanti malam, padahal ngopioknya pagi. Oh ya wis. Rasito. Oke, dan ini kita lihat ya, yang sekarang kita kasih gambarnya dulu. Nah, apa ini? Ini adalah frustration buckle. Ini adalah sebuah ikat pinggang atau sabuk
yang ada tombolnya. Dan tombol ini fungsinya apa? Ini buat kita-kita yang suka kesel, suka jengkel sama orang yang berjalan lambat di depan kita, atau orang yang berdiri menghalangi jalan kita. Jadi secara sederhananya ini adalah klakson untuk pejalan kaki. Nah, jadi ini kalau misalnya kita jengkel mau lagi jalan ada orang di depan kita atau jalannya lambat atau dia malah asik ngobrol, klakson aja, deng. Ini saya bisa pastikan penemu ini bukan orang Indonesia. Kenapa? Soalnya kalau orang Indonesia atau khususnya orang Semarang itu ada istilahnya jarang panas. Ya, tapi memang sebagian besar penemuan Anfaedah ini yang kita tampilkan saat ini itu sebagian besar berasal dari sebuah laman yang namanya Unnecessary Inventions. Sebuah laman kreasi Matty Benedetto. Ya, Matty Benedetto ini dia bikin banyak sekali kreasi dan bahkan dia juga sudah bikin buku tentang kreasi-kreasinya. Dia menciptakan banyak sekali alat yang sesungguhnya nggak pernah dibutuhin orang dan tidak kepikiran gitu. Tapi dari imajinasi dan kreativitas dia itu menjadi sebuah penemuan-penemuan yang bisa menjadi menggemparkan peradaban umat manusia. Ya, menggemparkan karena bukan solusi tapi kowe iki ngompoi. Ini menurut dia adalah sebuah bentuk solusi malah atas aneka permasalahan di dunia yang sebenarnya tidak ada. Jadi masalah itu ya wah, sangat-sangat anfaedah ya. Nah, ini jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya kita punya sesuatu masalah, segera kita cari solusinya agar masalah itu dapat terselesaikan. Lawang masalah sing gak penting gini aja bisa dicari solusinya, apalagi kita punya masalah yang buat diri kita sendiri. Karena semua pasti ada solusinya. Betul. Yang tidak ada masalah aja ada solusinya. Nah, masalah kita saat ini adalah kita cari closing. Itu masalahmu. Karena aku udah tahu bagaimanapun apapun yang kita hadapi, walaupun kita tidak menemukan solusi, tapi percayalah, kita pasti akan mudah menemukan solasi.